Apa yang terjadi hari ini ya? Sudahlah. Ya sudah. Saya akan mengejar maksimal 5 tahun apa kemajuan yang orang lain dapatkan di Dusun Bonga ini. Saya akan kejar dalam waktu 5 tahun. Oke guys, dan kali ini kita berjumpa kembali bersama sahabat podcast channel. Tetapi kali ini sangat berbeda. Dan kita ada di Gawah Bonga. Nah, ini Gawah Bonga ini tempatnya ada di Dusun Bonga, Desa Tumpak, Kecamatan Pujut. Dan kita kemudian hari ini ingin menggali inspirasi dari komunitas yang bernama Gawah Bonga Foundation yang bergerak di bidang lingkungan. Dan di sana pemudanya sungguh luar biasa, tokoh-tokoh penggeraknya luar biasa. Meskipun berada di tempat yang sangat bisa dibilang pelosok, tetapi cara berpikirnya terus produktivitasnya sangat diapresiasi. Patut kita apresiasi, dan kali ini kita pelajari bersama apa sih rahasianya untuk kemudian bisa menjadi Gawah Bonga Foundation dan sangat dikenal hari ini, terutama yang terakhir kemarin sudah melakukan kegiatan yang besar-besaran bersama Kapolda NTB, yaitu penanaman pohon 10.000 pohon gerakan NTB hijau. Untuk itu mari ikuti saya. Assalamualaikum Pak Kadus. Waalaikumsalam. Allahumma sholli alaihi wasallam. Silakan duduk. Sehat. Oh, siap. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Jadi kita sudah bersama Pak Kadus yang selaku tokoh penggerak juga di Desa Tumpak, yang kemudian kita kenal Dusun Bonga yang ada di Desa Tumpak ini sudah sangat dikenal, bahkan senasional ya, menasional. Banyak media-media yang ngepost, yang ngangkat. Nah, sehingga orang bertanya-tanya nih Pak Kadus, kira-kira Dusun Bonga itu seperti apa begitu secara geografisnya, begitu secara sosialnya. Nah, sehingga banyak orang yang tentu ingin mengetahui dan kemudian menggali inspirasi dari Dusun Bonga itu sendiri dengan berbagai macam gerakan-gerakan, berbagai macam aktivitas yang bisa kita katakan sangat produktif Pak Kadus. Nah, maksudnya kira-kira nih saya juga cukup bertanya-tanya dari kata bonga ini. Nah, dari kata bonga ini kira-kira filosofisnya seperti apa itu Pak Kadus? Oh iya, gitu ya. Iya. Jadi sebelum saya jawab, mungkin kata Side atau kata kamu, bahwa itu terkenal sudah kemana-mana di berbagai media, itu kan betul. Katamu. Iya. Artinya apa? Itu yang kita lihat. Sendiri kan tidak tahu itu. Betul. Karena bisa dikatakan saya ini kalau masalah informasi, baik itu yang sifatnya elektronik maupun media, saya kurang tahu. Betul. Berarti kurang mengamati bagaimana kejadian yang ada di media. Bahkan tidak.
Iya, bahkan iya. tidak. Tetapi faktanya nih Pak Kadus memang semua orang itu tahu. Apalagi ketika kemarin, nah ini yang paling viral kemarin itu ketika ada gerakan NTB hijau yang kemudian mengundang ratusan pemuda dari berbagai kalangan untuk aksi penanaman pohon itu. Nah itu yang sehingga kemudian orang itu banyak mengenal ini Dusun Bongak seperti apa begitu. Nah langsung ke seperti yang tadi itu Pak Kadus, untuk bisa memberitahukan kepada publik bahwa biar kadang kan konotasinya itu kadang agak buruk begitu karena memang dari bahasa Bongak itu kira-kira seperti apa filosofinya Pak Kadus? Ya, sebelum saya jawab lagi juga saya sambung kata Siap, saya yang kemarin. siap. Yang tadi kemarin yang tadi. Yeah. Yang kedua, kita tidak pernah mencari itu. Artinya mencari untuk terkenal, untuk ditahu orang. Itu tidak pernah ada dalam, dan tidak pernah itu sebagai tujuan dari sebuah gerakan, dari sebuah pembangunan atau apapun namanya. Benar. Itu bukan tujuan saya. Bukan tujuan ya? Bukan tujuan. Karena apa yang kami lakukan di dusun ini adalah sebuah representasi dari sebuah kesadaran mungkin ya. Betul. Kesadaran kita sebagai makhluk Tuhan terutama. Betul, betul. Artinya ya kita kalau tidak bisa merawat alam ini dengan baik ya paling tidak ya jangan berbuat kerusakan lah. Artinya apa yang sudah terjadi sebelum ini ya cukuplah itu sebagai masa lalu dan ya sudahlah. Iya. Ya sudahlah ya. Masa lalu itu bukan untuk diingat-ingat tapi untuk dijadikan sebagai pelajaran. Pelajaran untuk kita semua. Artinya kerusakan lingkungan di masa lalu sudahlah. Dan adanya kepulangan anak-anak kita hari ini itu sebagai jawaban dari Tuhan mengenai apa yang menjadi mimpi dan keinginan kita warga Bongak. Bahwa kita ingin alam kita lestari kembali, hijau kembali, kemudian rakyatnya, penduduknya maksud saya, betul. sejahtera dan lingkungannya bagus, betul, asri, sehingga konsepnya hari ini ekonomi dan ekologi. Benar. Baik, kita kembali ke topik awal. Iya, apa yang dimaksud dengan Bongak? Nah ini banyak yang nggak tahu ini. Tapi sebelum saya jawab juga, kita ini termasuk orang-orang bodoh ya. Artinya apa? Kenapa tuh? Kita bicara bukan berdasarkan referensi. Kalaupun ada referensi itu tidak seperti orang kebanyakan yang punya referensi banyak tentang segala hal. Kita di sini lebih banyak berbicara berdasarkan rasa. Artinya perasaan kita tentang alam, perasaan kita tentang dusun, tentang masyarakat, tentang semuanya. Benar. Kita berbuat berdasarkan naluri dan keinginan, keinginan yang luhur, bukan untuk terkenal, bukan untuk viral dan lain sebagainya. Betul. Baiklah, kita kembali ke awal. Apa artinya Bongak? Benar. Kenapa seperti pertanyaan Side tadi, Bongak itu konotasinya buruk. Artinya sebuah penyakit yang kalau orang Pujut itu kalau dibilangin Bongak ya bisa ditebus. Karena konotasi Bongak itu jelek. Akan tetapi ada dua hal yang perlu dilihat dari kata Bongak itu ya. Pertama dari demografis atau bentuk alamnya. Betul. Tak benar apa tidak bahasanya itu saya tidak ngerti. Tapi bentuk fisik dusun ini itu menyerupai sebuah wadah yang terbuat dari tanah. Yaitu bong. Oh, itu bahasa bong. Bong. Bong itu apa? Bong itu artinya wadah. Wadah air. Wadah air kalau orang sini menyebutnya bong. Bong itu tempat naruh air. Betul. Zaman dulu kan belum ada jeding kayak hari ini. Bong itu wadah air yang terbuka ke atas. Karena di sebelah barat ini kita berada di bukit sebelah barat. Bukit sebelah barat. Berarti Bongak ini dikelilingi bukit. Dikelilingi bukit. Di sebelah sini, belah utaranya ada gunung, Gunung Bongak. Benar. Yang tingginya ya seperti yang Anda lihat sudah. Sebelah barat ya ini sudah kita berada di bukit sebelah barat. Sebelah selatan bukit rumahnya Ustaz Hidon itu. Kemudian sebelah timur ada namanya Bukit Munti. Jadi benar-benar dikelilingi. Benar-benar dikelilingi.
Jadi terbukanya ke atas, artinya kalau secara karakter orang sini itu tidak terlalu banyak meminta sama pemerintah. Jadi apa yang terjadi hari ini bukan karena proposal, tapi kita murni, lakukan ya? berdasarkan kesadaran. Kesadaran, Kemudian ya. ada orang yang tahu dan peduli, ya dia jadikan seperti itu. Ya sudahlah. Iya. Kalau memang Tuhan maunya seperti itu, ya sudahlah. Ya sudahlah. Alhamdulillah. Saya kemarin dia bilang begitu sama kepala dinas, kepala resor Bonga, Mariji Bonga, kepala resor Tastura. Ada apa ini Pak? Masa izin KPH izin hutan, apa istilahnya hutan yang dikelola oleh pengelolaan rakyat. hutan. Ya. Ada apa ini? Seolah-olah saya dipaksa oleh dirjen untuk izinnya segera 1 minggu harus jadi katanya. Ini bukan karena proposal. Benar. Tapi saya jawab begini, itu ada sinergi Pak, ada sinergi keikhlasan Bapak dan niat baik orang sana. Benar. Ada campur tangan dimensi lain yang kita sendiri belum kenal itu. Benar. Apa artinya itu? Artinya seperti orang Bonga ya hanya bisa menadahkan tangan. Betul. Kayaknya ini jawaban dari hati orang Bonga itu sendiri. Iya, dan memang di beberapa media juga kita cukup banyak melihat bahwa di Bonga ini juga banyak orang-orang asing yang datang, begitu kan, bahkan di beberapa medsos, begitu kan. Nah, maksudnya kan apa sih keunggulan Bonga itu kok sehingga banyak orang yang tertarik untuk kemudian berkunjung ke sini, begitu. Padahal kita lihat hutan belantara semua. Kalau bicara keunggulan itu nanti kita kembalinya ke setan, tidak baik itu. Artinya begini, yang kedua ini filosofinya Bonga. Bong itu kan seperti yang saya bilang tadi, itu sebuah wadah yang terbuka. Betul. Orang Bonga itu karakternya ya, dia hanya lebih banyak menerimanya, lebih banyak pasrahnya. Jadi ngaturnya gampang, tidak susah. Betul. Mereka selalu takzim sama yang tua, kemudian menyayangi yang muda. Jadi budaya itu kayaknya melekat di sini. Betul. Hormati yang tua, sayangi yang muda, kemudian didik yang miskin, santuni yang miskin. Saya selalu begitu. Nah, kemudian selanjutnya wadah yang terbuka. Anda tahu sendiri di Bonga ini orangnya cukup terbuka untuk sebuah perubahan, tapi sulit untuk dimasuki oleh budaya luar itu. Budaya barat lah. Mereka akan tetap bertahan dengan suasana kampung. Terlebih sini kan komunitasnya NU. Jadi prinsip wasatnya itu, wasatiyahnya orang Bonga itu kelihatan sekali. Benar. Kelihatan sekali. Nah, yang berikutnya ini Pak Kadus. Nah, tentu untuk melakukan sebuah gerakan-gerakan positif terhadap lingkungan maupun masyarakat sekitar, tentu tidak mudah melakukan hal demikian. Nah, maksudnya apa sih faktor-faktor pendukung? Misalkan faktor pendukungnya pemudanya atau masyarakatnya, begitu kan? Karena tidak bisa kita pungkiri, kadang kita punya inisiatif yang baik, kita punya gagasan yang baik, gitu. Nah, kemudian masyarakat sekitar atau pemuda sekitar itu tidak bisa menerima hal demikian. Nah, itu sangat menarik. Tentu capaian-capaian hari ini itu berdasarkan dari prinsip gotong royong. Nah, itu yang sangat menarik bagi kita ini Pak Kadus. Kira-kira bagaimana cara untuk kemudian mengayomi masyarakatnya, terus mengayomi pemudanya, begitu. Bahkan secara menyeluruh, sehingga kemudian bisa menyelaraskan satu pemikiran bahwa ayo kita mari bergerak dan mari kita abadikan lestarikan lingkungan atau alam Bonga ini seperti ini. Karena memang zaman ini kan sangat dinamis dan bahkan sudah serba digital, serba mewah, gedung mewah, bahkan rumah kaca. Nah, lalu kemudian Bonga memutuskan untuk kemudian tetap kokoh dengan lingkungan yang hari ini seperti hijau yang asri begitu. Nah, itu sangat menarik itu Pak Kadus.
Tadi sudah saya bilang, karakter orang Bonga itu mereka itu tidak mekaniku, tidak banyak bicara, tidak banyak menolak dan tidak banyak menuntut. Itu karakter warga Bonga. Betul. Kemudian selanjutnya tentu di sini tuh saya hanya seorang kepala dusun yang tidak bisa berbuat apa-apa. Betul. Tapi banyak orang-orang warga masyarakat sini yang jauh lebih mampu, lebih ikhlas, lebih bisa melakukan itu. Betul. Contoh ketua yayasan ini, pemikirannya beliau itu jauh lebih hebat. Betul. Dan kapasitasnya berbuat juga jauh melampaui. Betul. Saya ini tidak ada apa-apanya. Kemudian ada tokoh lagi namanya Ama Andri itu, dia juga kerja di kehutanan. Di kehutanan. Jadi keterlibatan semua pihak di sini itu sejak almarhum pendiri yayasan ini sudah terikat dengan begitu. Dengan baik. Sudah harmonis dan sudah berjalan sedemikian rapinya, sedemikian. Berarti bergerak bersama-sama begitu untuk menuju visi-visi itu. Tadi sudah saya bilang, kepulangan anak-anak kami yang keluar daerah mencari ilmu itu adalah representasi dari doa orang-orang tua kita. Betul. Artinya apa yang menjadi impian kita warga kampung ini seolah-olah terlihat pada perilaku, kemudian prinsip hidup, cara pandang, dan cita-cita anak-anak kita di sini. Benar. Anak kita di sini. Sehingga apa yang terjadi hari ini ya sudahlah. Ya sudahlah. Itu representasi dari doa dan harapan orang Bonga. Iya. Bukan memang tidak ada yang terjadi begitu saja. Semua butuh tentu proses. Ada ikhtiar, ada doa, ada tindakan, dan ada semuanya. Saya kira tidak ada yang berlebihan. Semuanya biasa-biasa saja. Kalau memang Tuhan menghendaki ya begini sudah. Benar. Kalau memang niat orang sini itu baik-baik, tujuannya baik-baik, saya kira Tuhan akan memberikan yang terbaik. Pasti Tuhan akan memberikan yang baik-baik juga. Karena perwujudan Tuhan dalam segala sesuatu ini ya berawal dari hati kita. Betul. Kalau memang hati kita kerikung keraki ya semuanya bisa kerikung keraki. Iya. Nah, dan tentu kamu ingin ketemu dengan anak-anak kita di sini. Pastinya dong. Mereka yang lebih tahu apa itu Gawah Bonga Foundation, apa itu hutan, apa itu. Saya tidak ngerti semuanya itu. Ya sudahlah. Yang saya tahu semuanya hutan ini hidup. Kemudian ekonominya bagus, ekologinya bagus. Ekologi saya sebut begitu. Itu pun bahasa pungutan, bukan bahasa saya. Benar. Jadi apa yang terjadi selanjutnya ya sudahlah. Iya. Sudahlah. Nah, selanjutnya nih Pak Kadus, seperti yang disebutkan tadi, Gawah Bonga Foundation ya. Nah, ini yang kita ingin cari tahu siapa sih penggeraknya begitu, inisiatornya, mungkin dari kalangan pemuda atau tokoh masyarakat atau bagaimana, yang kemudian sangat masif kalau saya lihat hari ini ya, untuk fokus di reboisasi di bidang lingkungan, peduli terhadap lingkungan dengan tujuan yang tadi melestarikan alam begitu kan. Nah, tentu itu tidak rancangan atau konsep yang tidak sederhana untuk mencapai ke hal itu, karena tantangan kita luar biasa hari ini Pak Kadus. Nah, boleh kita ketemu sama orangnya ya Pak Kadus? Boleh. Ayo. Ya. Kita ketemu sama nanti orangnya. Kamu ngomong lebih banyak lagi sama dia. Siap Pak Kadus, siap. Sekalian nanti ketemu sama ketua yayasan, karena apapun. Oh, ketua yayasan yang dimaksud tadi? Ya, apapun jasa beliau di sini tidak bisa dipungkiri dan tidak bisa ditutup oleh siapapun. Beliau yang mengubah semuanya. Siap. Saya ini hanya bukan siapa-siapa. Nah, itu sangat dia menarik. Yang punya jasa. Cuma beliau tidak mau diliput dan tidak mau diketahui orang, gitu aja. Nah, ini Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini ketua yayasan, beliau yang punya semuanya. Dan itu yang punya Gawah Bonga Foundation itu saya tidak ngerti. Nah, ini
biasa semua ini. Ya, Yang Ya ini kerja Orang-orang luar biasa. kerjaan nih. Kerja gotong royong. ini Burhan, nah, penggagas Gawah Bongak Foundation. Oh, penggagas Gawah. Oh ya, langsung kita ketemu sama orangnya ya. Ya, langsung. Ya. Sekarang kita sudah bersama orang yang menjadi inisiator dari Gawah Bongak Foundation atau yang biasa dikenal GBF ya. Ya. Ya, GBF. Jangan dipotong. Nah, ini adalah Saudara Burhan namanya. Jadi beliau ini salah satu tokoh pemuda yang kemudian melakukan sebuah gerakan-gerakan masif untuk misi-misi GBF seperti apa ke depan. Tetapi sebelum itu kita ingin mengulik tuntas terkait dengan apa sih terinspirasi dari mana sehingga kemudian terketuk hatinya untuk membangun GBF itu, dan tentu sudah terarah, tentu sudah ada konsep-konsep yang matang ya, untuk kedepannya seperti apa. Nah, mungkin mulai dari awal ini Bang Burhan, seperti apa GBF itu? GBF itu pertama lahir dengan membawa misi ekologi. Ekologi, ya. Kemudian dia berembet kepada ekonomi, dan yang terakhir kita akan masuk karena kita sudah punya yayasan, punya lembaga pendidikan, akan masuk edukasi. Iya. Jadi 3E. 3E movement. Ekologi, ekonomi, edukasi. Oh, iya. Dari semua satu kesatuan. Ketika kami pulang, ini kan baru-baru ini kami pulang semua. Pemuda-pemuda ini pulang, ada yang kerja di mana, ada yang sekolah di mana. Dari melihat kondisi selama ini, yang terbayang pada kami ketika sekian tahun meninggalkan desa adalah desa yang 2005 ke bawah. Desa yang begitu indah dalam kenangan kami. Benar. Masyarakat yang asik, hutannya, airnya masih mengalir. Yang asri lah begitu asri. ya. Ternyata sekian belas tahun ketika kami pulang, kami sudah menemukan dengan kondisi yang 180% derajat, 180 derajat berbeda. Betul. Kekeringan, ketika musim panas kita kekeringan. Kalau di kota itu musim hujan kita kebanjiran. Dan itu masalahnya adalah terdapat pada apa yang terjadi. Kalau kita lihat Gunung Bongak ini kan gundul semua. Benar. Itu adalah masalah pertama. Sementara ini berlanjut sudah sekian tahun. Kekeringan itu berlanjut sekian tahun. Benar. Dan pemerintah setiap tahun dia akan memberikan bantuan air untuk air bersih. Dan padahal kita bisa menghidupkan air yang sudah mati sebenarnya. Betul. Dengan ya menghidupkan kembali ekologinya. Penyedia air itu. Tanpa kita harus disuplai air setiap tahun oleh pemerintah. Kita bisa suplai natural istilahnya. Jadi ya dari gunung ini kita herboisasi, kita hidupkan kembali, air itu akan mengalir lagi. Oh ya. Berarti itu awal mula dari kemudian berdirinya GBF ini. Ya. Inspirasinya dari situ. Inspirasinya begitu. Ya. Jadi kondisi masyarakat kekeringan, kita bisa katakan akan berefek kepada kemiskinan. Benar. Kalau sudah miskin, Melarat. akses ke sekolah susah, makan pun susah, dan lain-lain. Kebutuhan primer, sekunder, apalagi tersier itu akan susah. Benar. Dan itu bermula dari permasalahan ekologi. Benar sekali. Pertama, ya persediaan pangan kurang. Ya mau tanam apa di tanah kering. Bahkan kami selalu bilang orang di sini itu takut kaya. Betul. Kalau orang di sini sudah punya 3 sampai 4 sapi itu sudah takut, tidak mau nambah. Takut nambah. Kenapa? Musim kering ini mau makan apa sapinya ini? Antara sapi mati atau kau yang mati. Itu konsekuensi. Apa gitu? Kekeringan, sudah tidak berani punya ternak, tidak berani punya investasi. Kalau tidak punya ini, bagaimana anak-anak bisa sekolah? Betul sekali. Jadi ekologi, ekonomi, edukasi. Ya. Itu kalau bahasa intelektual, Pak Amin Abdullah itu integrasi interkoneksi, satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Betul. Semua saling terhubung, saling terkait. Kalau ini putus, ini bermasalah. Ini berputus, bermasalah. Yang satu bermasalah, dia akan berefek kepada masalah-masalah yang lain. Betul. Berarti seperti tadi ya, satu kesatuan. Satu kesatuan. Antara ekonomi, ekologi, dan edukasi. Ya. Ya. Nah, jadi GBF. Nah, berbicara GBF tentu sudah melakukan mungkin dari awal berdiri atau mungkin dari awal terlahirnya GBF ini ada gerakan-gerakan yang bahkan sudah kita lihat di media seperti yang terakhir kemarin kita lihat di media itu bersama Pak Kapolda. Ya. Penanaman 10.000 pohon dan itu mendatangkan pemuda-pemudi dari berbagai kalangan. Ya. Nah, itu
tentu sangat menarik dan orang-orang bertanya bagaimana sih caranya begitu. Dan ada yang mengatakan itu bercandanya, belum seriusnya. Ya, betul. Jadi gini ceritanya. Yang hadir itu Pak Kapolda, Pak Irjen Pol Muhammad Iqbal, terima kasih. Luar biasa. Semoga beliau nonton acara ini. Nanti kita share Kemudian sama beliau. Pak Dani, Kadis LHK Provinsi. Iya. Kemudian semua dari Polres Lombok Tengah sampai Kapolsek. Betul. Dan jajaran-jajaran yang lain. Jadi awalnya begini. Kami bermula, saya SMS teman Ilham sama Mawardi. Siapa yang punya teman di LHK? Kita mau cari bibit. Karena 2020 saat saya pulang Karena itu kebutuhannya besar itu ya. besar. Padahal rencana kami tidak akan mengambil sebanyak itu. Cuma saya tahu bahwa kita bisa mengambil sekian ribu bibit gratis gitu loh. Kalau per orang yang saya tahu di Resort Bonga itu satu orang 100 bibit. Saya dulu pernah mengambil 1000. Jadi bagaimana tahun ini kita lebih daripada itu. Satu KTP atau kita kumpulkan sekian KTP biar dapat sekian ribu bibit gitu rencananya. Oke, Ilham, hubungi Gubrek. Kemarin di Zero Waste. Siapa? Tri Wahyudi. Nah, itu salah satu orang yang kami kenal di LHK Provinsi. Kemudian hubungi apa yang harus dilakukan, prosedurnya bagaimana minta bibit. Nah, kasih tahu lah begini prosedur. Langsung kami minta, mohon. Waktu itu direspon sangat cepat ya. Direspon cepat. 3 hari setelah itu ya. 3 hari setelah itu langsung direspon. Ini bagus, LHK luar biasa merespon hal-hal itu. Bebdas. Oh ya. Bebdas. Untuk minta bibit itu. Langsung. Kemudian kami duduk bersama, terus ini bibit sudah saya ambil. Ini semua kita berkumpul 4 orang itu, Syahid, Mawardi, Ilham, saya. Terus kita mau apakan? Bagaimana kita mampu menghadirkan banyak orang ini biar ada kegiatan lah kita. Oke. Mawardi bisa buat ini, publikasikan online. Saya dan Ilham cari dana untuk ambil bibit untuk ini. Rencananya tidak akan sebesar itu sebenarnya. Karena saya lihat juga luar biasa antusiasme pemuda maupun tokoh masyarakat itu sangat wow. Gitu. Ya, betul. Kalau di sini apapun yang dikerjakan pasti kompak kalau di Bonga. Itu asiknya. Iya, betul. Seperti apa yang diceritakan Pak Kadus tadi. Nah, makanya saya bilang ke Pak Kadus, saya akan mengejar maksimal 5 tahun apa kemajuan yang orang lain dapatkan. Di Dusun Bonga ini. Saya akan kejar dalam waktu 5 tahun. 5 tahun. Itu karena kekompakan itu. Itu paling lambat atau bagaimana? Itu minimal lah. Kasih saya saya akan standarnya 5 tahun. 5 tahun ya. Walaupun orang sudah mulai sejak penjajahan, kita mulai hari ini 5 tahun ke depan Bonga sudah seperti mereka. Benar. Gitu loh. Nah, ini sangat menarik ya sahabat-sahabat. Nah, maksudnya luar biasa dengan gerakan yang sangat direspon cepat oleh semua pihak, bahkan tokoh-tokoh publik yang tentu semua orang kenal begitu. Nah, bahkan orang yang kadang menghabiskan waktu yang begitu panjang tetapi tidak bisa dihadiri. Nah, ini kan menjadi bahkan kalau nggak salah sangat diapresiasi ya sama Pak Kapolda waktu itu. Betul. Nah. Di 2 tempat acara itu ketika kami antar undangan itu diapresiasi. Ini saya harus kasih tahu. Di 2 tempat. Ketika kami antar undangan, pertama di Kapolda ada Bang Karman. Pak Kapolda pasti hadir katanya. Wah, saya tidak percaya waktu itu kan kami hanya sebar undangan bercanda-canda aja sama Ilham. Tidak mungkin hadir, tapi udah sebar undangan. Betul. Bang Karman di Kapolda yang kirim ke Pak Kapolda. Kemudian di Kapolres, saya lupa nama Pak Intel itu. Ini ada reboisasi luar biasa gitu. Selain itu ya hanya biasa-biasa aja gitu loh. Betul. Makanya saya bilang pada instansi atau apapun hari ini saya akan perjelas bahwa ketika ada undangan yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan kau tidak merespon dengan baik, berarti ada masalah, ada konslet. Betul. Sementara masalah dunia hari ini sedang memiliki masalah besar dan kita harus segera merespon itu. Saya selalu bilang, jikalau kau tidak ada ketertarikan pada masalah ekologi hari ini, berarti kau sedang konslet. Ada masalah yang harus diperbaiki. Iya. Nah, selanjutnya ini Bang Burhan, karena mengingat ya, bahkan orang hari ini itu ribut soal digital begitu kan, soal dunia yang hari ini sangat kompleks dan dinamis. Kemudian saya salut loh sama teman-teman yang di sini kok masih kemudian untuk bisa berpikir bagaimana menjaga alamnya. Padahal orang-orang di luar sana mengeruk ke tanahnya untuk kemudian membangun gedung yang menjulang tinggi biar sama seperti di kota-kota atau di barat sana begitu. Nah, itu tentu sangat luar biasa. Nah, prinsip dasar lah begitu. Mungkin yang bisa dibagi sama sahabat-sahabat yang menonton hari ini gitu. Ada satu istilah old parish itu
Nah, itu siapa? No business. Kemarin saya diskusi sama Pak Camat itu, Camat Pujut itu. Beliau mengatakan, oh ini istilah ini kata. Oke. No business to be done in a dead planet. Iya. Jadi diterjemahkan dong. Jadi artinya itu tidak ada hal yang bisa kau lakukan di planet yang mati. Bisnis dalam kata ini berarti hal. Betul. Atau aktivitas atau hal-hal. No business to be done in that planet. Tidak ada hal yang bisa kau lakukan di planet yang mati. Bunga ini kan sedang sekarat. Iya. Dunia kita sedang sekarat hari ini. Betul. Sebentar lagi, ya kalau masalah semua bermasalah, bahkan 2000 sekian, 30, 2040, 50, kita akan mengalami masalah air, masalah ini. Terus bagaimana dengan kita ke depan? Bahkan dalam 60-80% tubuh, 80% kalau tidak salah, tubuh kita kan air. Betul. Jadi kalau kita kekurangan 75%, sumber, ya? 75, oke. Kalau kita kekurangan sumber paling esensial dalam, pertama dari tubuh, kemudian dari simpanan air di dalam tanah itu sudah kurang, bagaimana kita? Betul sekali. Sementara hari ini kan pembangunan masih semua permasalahan itu kan berefek kepada ya banyak permasalahan global ini. Kita harus segera merespon. Betul sekali. Nah, selanjutnya ini Bang Burhan, mungkin ini menjadi yang terakhir. Kira-kira selama ini itu sudah melakukan apa saja sampai hari ini, dan kemudian kedepannya bakalan dibawa seperti apa, dan mungkin ada misi yang jauh lebih besar. Ya. Nah itu mungkin bisa diceritakan. Pertama di bidang ekologi, di Gawah Bongak Foundation kami akan memulai dengan, hari ini sudah mulai kampanye 1 juta pohon. Di ekologinya? Ekologi. Bagaimana kemudian kami mendapat bantuan dana dari siapapun, organisasi atau pemerintah atau individu, untuk welcome. Untuk kemudian mendapatkan dana pembibitan dan penanaman 1 juta pohon. Kalau kita lihat ya, berapa ribu, belasan ribu hektar yang hutan gundul itu dari Sekotong sampai Lombok Timur. Siapa yang akan merespon jikalau bukan pemuda hari ini? Bukan pemuda hari ini. Dan kami mulai dari langkah kecil, 1 juta pohon itu kecil. Jikalau kita hitung dari ke berapa 3 juta orang di Lombok ini, 3,5 juta kalau nggak salah, itu kecil. Jikalau satu orang 1 pohon sekian ribu, selesai. Benar sekali. Untuk menghijaukan Lombok itu sebenarnya selesai jikalau kita ingin bersama. Betul. Nah, selanjutnya ekonomi. Selanjutnya ekologi belum selesai. Oh, belum selesai. Ada tambahan lagi. Silakan. Jadi ekologi selain 1 juta pohon ke depan, bahkan hari ini kita punya 40.000 persemaian. Untuk 40.000 kami mulai, sudah mulai. Ini salah satunya. Ya, jadi untuk sampai 1 juta kita harus mulai dari langkah kecil, 40.000. Betul sekali. Apapun. Jadi, nah setelah di sini di ekologi itu kami juga akan masuk di lingkungan pendidikan. Di sekolah anak-anak belajarkan. Hari ini kami akan membuat sebuah perpustakaan, eco library kita sebut. Di sini juga. Di sini, di sekolah ini. Jadi salah satu perpustakaan terbaik saya katakan. Karena ini berasal dari ide dan ketulusan kami untuk betul-betul mendidik generasi ke depan yang peduli terhadap lingkungan, peduli terhadap semuanya. Jadi perpustakaannya dari bambu, dari kayu, berisi tentang buku tentang lingkungan hidup, pemanasan global, ramah lingkungan. Dan arsiteknya sudah ada di sana. Oh iya. Yang sedang sedot-sedot. Iya. Nah, selanjutnya itu kan tadi dari segi ekologinya. Ekologi. Juga zero plastik. 1 juta pohon zero plastik. 1 juta pohon zero plastik. Itu di ekologinya. Dan edukasinya perpustakaan tadi. Ya. Nah, terus yang ekonomi nih, mungkin ada produk yang dihasilkan sama teman-teman GBF gitu kan? Yang hari ini dan sudah diluncurkan itu ada. Minyak goreng plus. Minyak goreng plus. Makanya untuk tahu produk GBF harus follow akun Instagram. Serius itu plus? Gawah Bongak. Ya, plus. Iya, kenapa dinamakan plus? Karena dia bukan minyak goreng biasa. Ada plus-plusnya. Ya, ada plus-plusnya. Tapi itu bisa digunakan sama. Jadi plus-plusnya itu ada 3. Pertama, selain baik untuk kesehatanmu, karena ini bukan minyak goreng yang terbuat dari palem. Betul. Jadi ini coconut oil. Jadi pertama, dari segi kesehatan, itu ketika kau mencerna, dia tidak akan membuatmu tinggi kolesterol, permasalahan yang lain. Jadi jangan tidak perlu ditakuti hal-hal tersebut. Betul. Yang kedua, karena dia ditambah oleh rempah-rempah yang biasanya kalau orang Lombok gunakan itu sebagai seperti minyak obat-obatan, obat dalam. Betul. Jadi penyakit-penyakit dalammu akan ramuan. Langsung itu akan sekaligus jadi makanan, sekaligus jadi obat dalam. Yang ketiga jadi bisa jadi obat luar, bisa juga untuk pijit. Oh, berarti masuknya plus itu. Masuk, jadi plusnya itu 3 sebenarnya, harus plus. Berarti pasarnya menyeluruh lah plus ini. Semua kalangan. Bahkan
semua orang yang hari ini sudah terkontaminasi cara makan, pola semuanya yang terkontaminasi oleh makanan-makanan yang mohon maaf mengandung kolesterol yang tinggi, tidak dibuat dengan berbagai macam campuran. Berisiko dengan kesehatannya lah. Memiliki risiko kesehatan. Jadi jangan takut untuk mengonsumsi produk dari Gawah Bonga Foundation. Nah, silakan nanti bagi kawan-kawan ya untuk bisa langsung menghubungi yang punya produk plus ya. Nanti bisa kita tuliskan di kolom deskripsi. Dan ada abon ikan. Abon ikan segara laut. Selain minyak ada abon juga. Ada abon juga. Abon plus bukan itu? Oh, tidak plus itu. Justru sekarang ini sedang minus karena permintaan tuna itu agak sedikit berkurang. Bahan bakunya ya. Ya. Benar sekali. Jadi ke depan kami akan memproduksi sebisa mungkin untuk ya minimal tingkat Kabupaten Lombok Tengah, minimal. Wah, oke. Jadi jikalau satu desa itu mampu menguasai atau mampu berperan penting atau memiliki 10% saham dalam perekonomian satu kabupaten. Dan semua desa itu akan berkompetisi untuk melakukan itu. Selesai sudah ekonomi kita. Betul sekali. Hanya harus disadari satu hal. Bahwa karena ekonomi dunia ini, percaya bahwa tidak ada sebenarnya negara miskin itu tidak ada. Enggak ada. Yang ada itu hanya negara dengan manajemen yang buruk. Benar. Kalau kita lihat dusun Bonga ini kan kaya sekali. Satu dusun. Manajemennya memang belum baik. Manajemennya bukan belum baik, nggak ada. Benar sekali. Sapinya 500 hari ini. Benar sekali, ya. Nah, itu ekonominya. Kemudian kami usahakan bagaimana satu desa 2000 sapi di dusun Bonga. Itu di ekonominya juga ya? Di ekonominya. Luar biasa. Jadi selain kami akan melahirkan 10 UMKM. Ini baru mulai sekarang sudah mulai dengan jamur. Produk yang berbeda-beda. Berbeda. Jadi apa yang ada di dusun ini dijadikan produk. Pertama kelapa, kemudian ikan, yang ketiga kemudian hari ini mulai jamur, keempat sudah mulai kreativitas dari kayu, banyak kayu yang jadi sampah di sana. Betul. Itu jadi kreativitas anak-anak. Ya. Ke depan kami akan lahir sampai 10 satu dusun. Oke. Kami tidak akan puas kalau belum 10 usaha kecil dari home industry dari dusun itu belum merajalela di Kabupaten Lombok Tengah. Betul, luar biasa. Itu misi yang sangat wow ya. Dan semoga semua itu bisa didengarkan sama semua kalangan sehingga kemudian bisa menginspirasi mereka. Bahkan ya termasuk saya sendiri begitu kan. Nah, mungkin itu ya. Maksudnya saya berterima kasih banyak. Bahkan satu lagi, saya potong satu lagi. Iya, silakan. Edukasi belum. Edukasi. Jadi di sekolah selain kami juga punya pendidikan tentang lingkungan hidup, juga tentang bisnis. Jadi nanti edukasi tentang bisnis. Ya, di sekolah anak-anak sudah mulai. Yang membuat minyak itu salah satu penggeraknya anak-anak SMA, anak-anak SMP. Tenaganya lah ya. Tenaganya. Jadi mereka belajar mengelola. Jadi sekian kelapa yang dikumpulkan, jadi sekian botol minyak akan dijual berapa. Produksinya sekian mereka sudah belajar hari ini. Bahkan anak-anak itu sejak SD itu mereka sudah mulai bisnis. Luar biasa. Gitu. Iya. Jadi ekologinya masuk, ekonominya masuk, mindset mereka sudah terbentuk. Oke. Baik. Saya berterima kasih banget sama Bang Burhan dan semua Pak Kadus juga yang sudah bersedia untuk kemudian berbagi cerita, berbagi inspirasi di dalam video ini. Dan mungkin yang terakhir ini Bang Burhan. Ya. Mungkin ada pesan-pesan positif atau pesan-pesan motivasi yang akan dibagikan kepada semua orang yang menonton video ini sehingga nanti akan menimbulkan motivasi yang besar juga terhadap mereka. Tadi itu cerita panjang terkait dengan GBF dan Bonga itu seperti apa. Nah sekarang tinggalkan pesan lah. Pesannya mungkin Pak Kadus lebih punya banyak pesan untuk itu. Coba saya mencoba mengulik beberapa hal. Pertama, ini kata Fritjof Capra. Fritjof Capra ini salah satu siapa lagi tuh? Salah satu saintis metafisika. Pokoknya ilmu Luar biasa. Jadi katanya kesadaran ekologi adalah kesadaran spiritual. Betul. Dan ketika kita berbicara tentang manusia ada dua kesadaran itu, kesadaran ekologi dan kesadaran sosial. Kau harus memiliki itu. Kalau itu sudah miliki sudah. Nah, maksud saya adalah pertama kalau kita sudah sadar terhadap permasalahan lingkungan, kedua sadar terhadap permasalahan sosial, tinggal mari kita bergerak. Apa yang kira kita bisa lakukan? Tinggi apapun cita-cita kita, kalau tidak mulai dari hal kecil seperti yang kita lakukan hari ini, itu akan mungkin kau hanya mengharap turun dari langit itu mungkin 90% mustahil. Tapi bercitalah setinggi mungkin dan mulailah dari hal-hal yang kira-kira bisa kau lakukan, sekecil apapun. Itu ya. Gitu. Ya.
Ya, seperti yang disampaikan oleh Bang Burhan itu, bahwa memang sangat penting hari ini karena memang kita kadang itu berlomba-lomba untuk kemudian menjadi ya bermewah-mewahan atau bermegah-megahan, tapi kita tidak sadar bahwa kita adalah orang yang merusak lingkungan kita itu sendiri. Maka salah satu langkah yang sangat progresif ya seperti yang dilakukan oleh Bang Burhan dan kawan-kawan. Nah, itu saja dari kami. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman Nusantara. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma fiqh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.